sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Lama tak membahas alur cerita season 7, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur season 7 My Hero Academia. Dilanjutkan dari chapter 337 hingga chapter 338. Di chapter sebelumnya, kita difokuskan mengenai pengungkapan mengejutkan dari Aoyama, di mana dia ternyata adalah seorang pengkhianat yang selama ini telah membuat berbagai musibah bagi Deku. So, di alur cerita yang akan kita bahas sebentar lagi akan menjelaskan motif utama dari pengkhianatan Aoyama. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter 337. Kisah dilanjutkan dengan Dabi yang akhirnya mengetahui kalau All For One memiliki mata-mata di sekolah Yue. Namun Dabi justru ragu, bagaimana jika mata-mata All For One ini malah ketahuan? So, jawaban All For One cukup mencengangkan. Sebab All For One menganggap kalau saja mata-matanya telah ketahuan, maka dia tak segan-segan untuk membuangnya. Sebab bagi All For One, mata-mata yang dia utus hanyalah alat sekali pakai. Dalam artian benar-benar hanya dimanfaatkan. Buset, jahat banget. Beralih ke sekolah Yue, kini keluarga Aoyama berupaya untuk kabur setelah diciduk. Di saat yang sama, Aoyama teringat akan asal-usulnya yang menerima quirk dari sang All For One akibat dirinya yang seorang quirkless. Namun di samping terbebas dari status quirkless, Aoyama justru diperalat untuk menjadi mata-mata All For One yang harus terus memberi informasi soal pergerakan Deku. So, pada akhirnya dalam keadaan terdesak, Aoyama tak punya pilihan lain dan akhirnya dia menembak Deku dengan quirk navel lasernya. Hampir saja tembakan Aoyama terkena oleh Deku, dengan cepat Hagakure langsung menangkis serangan laser Aoyama. Di saat yang sama pula, Hagakure mengungkapkan kekesalannya kepada Aoyama. Sebab dalam kondisi negara yang berantakan seperti ini, Aoyama dengan entengnya melakukan pengkhianatan. By the way, wujud Hagakure akhirnya diperlihatkan di sini. Dengan cepat, Deku langsung mengaktifkan quirk Black Whip dan langsung membelenggu Aoyama dan keluarganya. Sembari meneteskan air mata, Deku kemudian membawa Aoyama ke hadapan para guru. Setelah itu, Aoyama dan keluarganya kemudian diinterogasi oleh para guru Yue. Nampak terlihat ekspresi kekecewaan dari All Might dan Nezu karena tahu bahwa salah satu muridnya ternyata adalah seorang antek-antek All For One. Para siswa kelas 1A juga turut syok mengetahui fakta ini. Dalam interogasi ini, ayah Aoyama kemudian mengklarifikasi bahwa sebenarnya mereka tak tahu apa-apa soal All For One. Yang mereka tahu selama ini adalah hanya untuk menuruti perintah dari sang All For One. Sebab jika mereka tak menuruti perintah All For One, maka All For One tak segan akan membunuh mereka sekeluarga. Ayah Aoyama semakin beralibi dengan berkata bahwa apa yang mereka lakukan ini tak ada sangkut pautnya dengan Yuga Aoyama. Sebab ayah dan ibu Aoyama lah yang bersalah di sini. Kemudian alibi ini dilanjutkan oleh Aoyama dengan Aoyama yang berkata bahwa selama ini dia telah menanggung beban penderitaan akibat All For One. Aoyama juga berkata bahwa dia kini adalah seorang penjahat yang pribadinya sangat-sangat busuk. Namun segala alasan Aoyama tadi kemudian dibantah oleh Deku. Dengan Deku yang bertanya tentang apa alasan Aoyama yang dulu membantu menyelamatkan Tokoyami dan Bakugo. Lalu juga apa alasan Aoyama mengirimkan pesan tersirat pada Deku melalui potongan keju. Yang sebenarnya Deku tahu kalau pesan itu adalah sinyal minta tolong dari Yuga Aoyama. Pada akhirnya Deku membandingkan kasus Aoyama dengan kasus Lady Nagan, si mantan hero, di mana Lady Nagan juga sama-sama adalah korban dari perintah All For One. So, maka dari itu Deku mengajak Aoyama untuk bertobat dan berkata bahwa dia masih bisa menjadi seorang pahlawan. Chapter 338. Ajakan Deku tadi kemudian dipotong oleh Sukauchi, di mana Sukauchi langsung menyuruh Sansa untuk membekap mulut Aoyama. Tujuan dari Sukauchi ini tentunya untuk mencegah kalau sampai Aoyama diledakkan oleh All For One dari jarak jauh, sama seperti kasus Lady Nagan sebelumnya. Sukauchi lantas bertanya, mengapa keluarga Aoyama tak melapor ke polisi sejak dulu? Lantas ibu Aoyama menjawab bahwa mereka hanya memberi informasi ketika diminta oleh All For One. Lanjut, Deku kemudian berkata ke Sukauchi kalau menemukan All For One adalah hal yang benar-benar mustahil, bahkan dengan melibatkan banyak orang sekalipun. Lantas perkataan Deku ini kemudian ditangkap oleh Kaminari, dengan Kaminari yang punya ide kalau mereka bisa mempengaruhi All For One dengan cara menggunakan Aoyama. Buset, tumben Kaminari akalnya jalan di sini. Aoyama sendiri pun heran, kok bisa-bisanya mereka masih percaya dengan Aoyama, padahal jelas-jelas dia sedang ditangkap saat ini. Tapi banyak yang tak setuju dengan ide ini. Namun dengan kebijaksanaannya, Ida kemudian berkata kalau hal ini sebaiknya disingkirkan. Terlebih saat ini korban yang sebenarnya adalah Aoyama sendiri. Maka dari itu mereka para kelas 1A memaafkan aksi pengkhianatan Aoyama, karena bagaimanapun juga Aoyama adalah teman mereka.
Tapi sekali lagi, ide ini ada saja yang kontra, di mana ada Bakugo yang justru ingin meledakkan Aoyama dengan Howitzer Impact. Ini orang emang gak bisa normal kali ya. Begitupun Kirishima yang tak terima alasan Aoyama berkhianat hanya karena dia adalah seorang queer class yang menginginkan queer. Singkatnya, tiba-tiba saja Aizawa Sensei melakukan video call, di mana Aizawa menanyakan Deku apakah dia memiliki rencana atau tidak. Jawaban Deku adalah tidak. Pada akhirnya, Aizawa kini akan mengambil alih Aoyama. Aizawa kemudian berbicara ke Aoyama, di mana dia berkata kalau Aoyama tak akan dikeluarkan dari UA oleh Aizawa. Alasannya karena Aizawa sudah memiliki ide rencana untuk menggunakan Aoyama sekeluarga. So, pada akhirnya Aizawa mengungkap rencananya tersebut. Para audiens kemudian terdiam mendengar rencana tersebut. Lantas, apa rencana Aizawa yang sebenarnya? Kepala sekolah Nezu, All Might, dan Sukauchi kemudian menganggap bahwa rencana Aizawa patut dicoba. Dan kemudian Aoyama sekeluarga dibawa ke ruangan sel tahanan. Dengan selesainya kasus ini, kini Aoyama menyesali perbuatannya dan kasusnya akan dirahasiakan dari dunia luar. Singkat cerita, para siswa kelas 1A kemudian bertekad untuk mengalahkan All for One, ditandai dengan keseriusan mereka untuk menghadapi tantangan ini. Kemudian Deku dan Ida pergi ke bengkel jurusan alat support, di mana tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kostum pahlawan super mereka yang sudah rusak. Nah, baru saja Deku assalamualaikum, tiba-tiba terjadi ledakan di dalam bengkel jurusan alat support. Chapter kemudian diakhiri dengan kemunculan Mei Hatsume yang mendarat tepat di atas Deku. Dan ya, ini adalah dejavu bagi Deku. Dan chapter 338 pun selesai. Oke, jadi di dua chapter tadi kita melihat bagaimana pernyataan Aoyama soal aksi pengkhianatan yang dia lakukan, di mana sebenarnya dia sendiri tak ingin melakukan tindakan ini. Namun karena diancam akan dibunuh oleh All for One, maka mau tidak mau Aoyama harus menuruti perintah sang All for One. Kemudian ada ikut campur tangan Aizawa saat keputusan nasib Aoyama, di mana Aizawa punya rencana untuk memanfaatkan koneksi All for One dengan si Aoyama ini. Lantas apakah rencana tersebut? Bagi kalian yang ikutin manga pasti sudah tahu apa rencananya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.